Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Guru Yesmawati dari SMP Negeri 47 Sijunjung. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPS kelas 9. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan kondisi alam negara di dunia, yaitu negara Mesir. Sahabat rumah belajar, ketika sahabat rumah belajar mendengar nama negara Mesir, apa yang terbayang oleh sahabat rumah belajar? Piramida, Firaun, atau Cleopatra? Iya, hal ini merupakan yang tersohor dari negara Mesir. Nah, kalau begitu, mari kita pelajari lebih dalam tentang negara Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di bagian timur Laut Asia. Mesir digolongkan sebagai negara maju di Afrika. Mesir juga merupakan negara yang pertama kali mengakui kedaulatan negara Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya sudah mencapai 5.000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku yang nomaden dari gurun Sahara, Afrika. Letak negara Mesir. Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Adapun batas-batas wilayah negara Mesir adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Mediterania, bagian barat berbatasan dengan Libya, bagian timur berbatasan dengan Laut Merah, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Sudan. Iklim negara Mesir. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau yang disebut dengan hot summer, yang berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Yang kedua adalah musim dingin yang ringan atau disebut juga dengan mild winter, berlangsung dari bulan November sampai bulan April. Bentuk muka bumi negara Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi yang dapat dijumpai, yaitu yang pertama Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez dan perbatasan Israel. Daerahnya terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan. Yang kedua, Gurun Arabia. Gurun Arabia merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus, dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Hermada, yaitu 1977 meter. Yang ketiga, Gurun Libya. Gurun Libya terletak di barat Sungai Nil dan merupakan daratan yang lebih rendah dari permukaan laut. Yang keempat, Lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur, sehingga menjadi pusat permukiman penduduk. Geologi negara Mesir. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas, biji besi, fosfor, mangan, lempeng, gipsum, talak, asbes, timah, emas, zinc. Selain itu juga menyediakan garam yang melimpah. Flora dan fauna negara Mesir. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis, seperti daun lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai di Mesir adalah seperti domba, onta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hiena, jakal, linux, luwak, dan babi liar. Sejenis kambing hitam dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. Selain itu, berbagai jenis ikan dapat dijumpai di Sungai Nil.
Penduduk Mesir. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% penduduk tinggal di daerah perkotaan, dan sekitar 2/3 dari penduduknya tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut juga dengan felahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, orang Nadian dengan ciri kulit hitam, umumnya tinggal di selatan. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga, orang Arab. Sebagian penduduk Mesir beragama Islam. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Untuk lebih pahamnya, silakan sahabat Rumah Belajar jawab pertanyaan berikut ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.